Ada sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, juga dinukil oleh Imam Ibn Sirin juga. Imam Ibn Sirin merupakan ulama dari kalangan tabi'in, murid dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari riwayat sahabat Abdullah bin Umar, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini merupakan agama. Wassalatu dinun, dan salat juga merupakan agama, bahkan tiangnya agama. Fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma, maka perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil ilmu ini. Karena fatus'aluna a'malukum yaumal qiyamati, amal perbuatan kalian termasuk sholat dan apapun itu, terlebih tentang urusan agama, itu akan ditanya oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban, akan diteliti pada hari kiamat, amal apapun. Maka jangan asal dalam beramal, harus menggunakan ilmu, dan ilmunya tidak boleh asal ngambil. Artinya perlu sanad, sehingga fala tarwu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu, maka janganlah kalian mengambil riwayat, mengambil ilmu atau menyampaikan ilmu, meriwayatkan ilmu kecuali dari orang yang sudah teruji keahliannya, yang memiliki minal udulis thiqatil muttaqina, memiliki sifat adil, kemudian jujur, dan juga takwa, mengamalkan ilmunya. Ambil dari orang-orang seperti ini. Sehingga Imam Abdullah ibn Mubarak beliau berkata, al-isnadu minad din, sanad ilmu merupakan bagian daripada agama. Sanad itu bagian daripada agama. Walaulal isnad, andaikan kita tidak memperhatikan sanad, maka kita akan menjumpai orang yang berbicara dengan nafsunya saja, akan berbicara serampangan seenaknya saja. Maka jangan sampai kita asal mengambil ilmu. Maka keotentikan ilmu hanya bisa terjaga dengan sanad ilmu. Karena yang tahu tentang wahyu dari Allah ya Rasulullah. Yang tahu wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah, tahu penjelasan langsung dari Rasulullah ya sahabat. Yang tahu penjabaran Rasulullah tentang wahyu, tentang Quran kepada Rasul, yakni sahabat. Nah, yang tahu sampai kepada sahabat itu, Rasulullah menjabarkan kepada sahabat itu ya tabi'in. Yang mengerti penjelasan dari sahabat kepada tabi'in ya atba'ut tabi'in. Terus berkesinambungan. Maka itu yang harus kita jaga, sehingga pemahaman-pemahaman secara substansi dari Al-Quran ataupun hadis Rasul tidak akan salah. Karena banyak orang yang justru terjebak kepada teks dalil Al-Quran ataupun hadis tanpa mengerti asbabun nuzul ayat atau asbabul wurud hadis. Maka orang yang tidak mengerti tentang kejadian-kejadian saat turunnya ayat atau saat munculnya sebuah riwayat hadis, kalau tidak mengerti pasti mereka akan terjebak dengan kesalahan hanya karena mengandalkan teks dalil secara lafziyah. Awas, hati-hati. Saya ingin menyampaikan salah satu bagian dari sanad ilmu saya sampai Rasulullah SAW. Mungkin selama ini kan belum saya sampaikan, ya.
supaya menjadi keyakinan. Sebetulnya guru-guru saya banyak, akan tetapi sebagiannya saja yang ingin saya sampaikan sebagai salah satu referensi dan contoh dari sanad tafaqquh fid dinnya saya sampai Rasulullah. Dari keluarga saja dulu, dari keluarga. Dari mulai kecil saya brojol di keluarga yang ketika kecil rumah kami dijadikan pesantren. Ya pesantren kecil-kecilan lah. Jadi ada juga santri-santri yang nginep di rumah. Setidaknya keluarga kami hampir semua itu guru ngaji. Hampir semua guru ngaji, entah yang laki-laki atau perempuan. Termasuk nenek saya, alimah. Seorang alimah, ulama perempuan, ya, yang dakwah menyebarkan Islam di wilayah-wilayah yang tadinya daerah-daerah PKI, daerah-daerah golek merah, daerah-daerah awam. Nenek saya itu berjalan kaki sampai melewati rawa-rawa. Bagian luarnya pakai kain sarung batik, tapi bagian dalamnya pakai celana komprang pangsi. Ada kalanya nenek saya ketika beliau menyebarkan agama, mau ngajar ngaji, itu di daerah yang sangat jauh, berangkat ba'da subuh. Sampai di sana siang, zuhur, ba'da zuhur, ngaji. Sampai asar. Ba'da asar, jalan kaki lagi pulang. Sampai maghrib. Ya, kurang lebih setelah maghrib lah. Itu tuh bawa anak-anak kecil, seperti bapak saya yang yatim lah. Ya, masih kecil, maksudnya masih kecil. Bawa dagangan. Nenek saya kasab, senang menjahit, pintar menjahit. Jadi bikin mukena. Nah, yang tadinya orang-orang awam nggak ngerti Islam, nggak ngerti agama, mereka jadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat, ngerti, orang-orang yang faham agama. Yang tadinya mah daerah-daerah kelam. Kalau daerah tempat saya mungkin di kaumnya ya santri, tapi kan wilayah-wilayah yang jauh mereka tidak mengenal tentang agama. Daerah Buhun. Jadi saya brojol di rumah yang rumah itu dijadikan pesantren kecil. Kemudian satu komplek itu kanan kiri semua sederet itu semuanya pengajian, majelis pengajian semuanya. Kakak, uwa, ya, semuanya guru ngaji semuanya. Bahkan kalau Ramadan khususnya imamin tarawih itu, kalau sekarang mah beda, sampai beda kecamatan, beberapa kecamatan. Kalau di kampung kan satu kecamatan luas. Kalau sekarang sudah pemekaran. Jadi kita tuh ke masjid-masjid gantian. Masjid-masjid tuh gantian. Termasuk saya sering ikut juga. Jadi pusat lah maksudnya. Jadi brojol langsung di pusat kajian agama, di pusat, di pesantren lah istilahnya. Walaupun pesantrennya bentuknya rumah-rumah kan, kalau di kampung-kampung begitu. Nah, salah satu sanad ilmu saya, tafaqquh fid din, sanad belajar, ya, sanad ilmu agama saya, di antara yang paling pertama berarti dari keluarga dulu. Sebelum saya ke pesantren. Di antaranya. Walaupun banyak, tapi salah satunya saya dari uak saya yang di kampung saya, yakni Sayyid Muhammad Syarifuddin. Sayyid Muhammad Syarifuddin Ba'adawi. Dari gurunya Asy-Syaikh Khaliluddin Banjar Ciamis. Dari ayahnya Asy-Syaikh Ilyas Banjar Ciamis. Dari Asy-Syaikh Khalil Madura. Dari Asy-Syaikh Abu Bakar bin Umar Asy-Syatta Ad-Dimyati. Beliau dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Banten yang wafat di Mu'alla di Makkah. Dari gurunya Asy-Syaikh Ahmad Dahlan.
Sayyid Ahmad Dahlan. Bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, bukan. Ini mah Sayyid Ahmad Dahlan yang menjadi salah satu mufti di Haramain. Waktu itu guru besar di tanah haram Madinah dan Makkah. Dari Syekh Abdullah bin Umar, dari Syekh Muhammad Salih Ar-Rais, dari Syekh Ali Al-Wanai, dari Syekh Ahmad Al-Bujairimi pengarang Iqna, dari Syekh Ahmad Ramadan, dari Syekh Sulaiman Al-Babili, dari Syekh Abdul Aziz Az-Zamzami, dari Syekh Zainuddin Al-Malyabari pengarang kitab Fathul Mu'in, dari Syekh Abdurrahman Ibn Ziyad, dari Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Makkah, dari Syekh Zakaria Al-Ansari, Al-Imam Abi Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, dari Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Al-Mahalli, dari Syekh Salih Al-Bulqini, dari Syekh Umar Al-Bulqini, dari Syekh Abdurrahman Al-Qurashi, dari Syekh Hibbatul Bazi, dari Syekh Al-Imam An-Nawawi pengarang kitab Radut Talibin, pengarang kitab Riyadus Salihin, pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dari Syekh Al-Kamal Al-Ardibili, dari Syekh Muhammad An-Naisaburi, dari Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, dari Syekh Abdul Malik Imam Haramain, dari Syekh Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, dari Syekh Al-Imam Abu Bakar Al-Qaffal. Nah, Imam Ibnul Qaffal ini baru belajar sungguh-sungguhnya, mondoklah istilah kita mah, di umur 40 tahun. Awalnya susah menghafal dalil-dalil tuh, tapi istiqomah terus. Ternyata di umur 80 tahun beliau menjadi salah satu ulama rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi jangan kita pernah putus asa, walaupun saat ini kita sebagai Joni dan Joko, Jongos Nippon dan Jongos Korea, Jonas ngenes banget. Tetaplah ngaji dan bersungguh-sungguh. Jangan pernah putus asa walaupun sudah berumur. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada batas akhir di dalam mencari ilmu kecuali kematian. Al-Imam Abu Bakar Al-Qaffal, dari Syekhul Imam Ibrahim Al-Marwazi, dari Syekhul Imam Ahmad bin Shuraih, dari Syekhul Imam Abu Qasim Al-Anmati, dari Syekhul Imam Al-Muzanni, dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i qaddasallahu sirrah, dari Imam Syafi'i. Beliau dari Imam Nafi' Maula Abdillah, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Jibril alaihissalam, dari Allah azza wa jalla. Imam Asy-Syafi'i juga punya guru yang lain tentunya, ya. Jadi ini salah satunya saja, ini salah satu sanadnya. Akan tetapi masih ada jalur-jalur sanad yang lainnya, termasuk gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah berguru Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i juga pernah berguru kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Termasuk Imam Sufyan ibnu Uyainah punya murid juga Imam Ahmad bin Hambal. Selain Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal juga berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi enggak cuma satu jalur sanad ilmu kita, jadi banyak. Termasuk Imam Syafi'i juga punya guru seorang perempuan, Sayyidah
Nafisah yang aslinya dari Madinah hijrah ke Mesir. Maka Imam Syafi'i seringkali datang berguru kepada Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha, masih keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula saya juga selain daripada keluarga, saya punya yang dari keluarga lagi, contoh juga dari Sayyid Muhammad Syarifuddin ke jalur keluarganya lagi nih. Dari Sayyid Muhammad Syarifuddin ke Sayyid Tubagus Suyuti Maksudi. Tubagus Suyuti Maksudi dari Tubagus Muhammad Mansur, ayah dari nenek saya. Sayyid Tubagus Muhammad Mansur dari gurunya, yakni bapak dari kakek saya, yakni Sayyid Asy-Syarif Ahmad Zakaria Ba'alawi. Sayyid Ahmad Zakaria itu dari Sayyid Ahmad Dahlan. Jadi pernah berguru juga ke Sayyid Ahmad Dahlan, sama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Pernah juga punya guru penggabung Thariqah Qadiriyah dengan Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Syambas. Dalam Thariqah juga pernah yang saya mengambil baiat dari beliau juga. Sama seperti Syekh Thalhah bin Thalabuddin atau Syekh Abdul Karim Tanara. Jadi saling berkesinambungan satu sama lain. Gitu ya. Kemudian juga, nah ini kalau dari jalur keluarga, saya juga punya guru diantaranya Kiai Haji Ahmad Dimyati Purwakarta. Beliau berguru kepada pesantren di Mama Sempur, Sayyid Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Seda. Sayyid Ahmad Bakri bin Tubagus Seda, beliau berguru pesantren salah satunya kepada eyang saya ketika di Makkah, ngaji kepada Sayyid Ahmad Zakaria bin Muhammad Syarif Ba'alawi. Mama Sempur juga pernah ngaji kepada Syekh Hashim Asy'ari. Jadi nyambung terus ya sampai Rasulullah SAW. Saya juga punya guru Syekh Ashmawi, ya Haji Ashmawi, bukan Cirebon. Beliau dari gurunya, ya ada banyak gurunya di Buakan Cirebon, diantaranya Kiai Amin Sepuh, Kiai Aiman Sepuh dari Syekh Hashim Asy'ari. Salah satu jalurnya melalui Syekh Hashim Asy'ari. Juga Kiai Ashmawi punya guru juga, Kiai Haji Masduki. Kiai Haji Masduki itu dulu pernah menjadi juru tulisnya atau sekretarisnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Otomatis juga belajar kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari karena mondok di sana. Dari Syekh Hashim Asy'ari terus sampai Rasulullah, nyambung. Ya, guru-guru saya ada banyak guru, diantaranya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita dalam belajar di majelis kita yang tercinta, bahwa keilmuan kita punya sanad, punya landasan, ada validasi melalui jalur keguruan. Mudah-mudahan guru kita dirahmati Allah, diampuni Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.